Melisa tersentak kaget saat melihat sosok di hadapannya. Begitupun dengan si pria, bahkan dia lebih tidak mengedipkan matanya saat pandangannya mengarah ke perut buncit Melisa. "Hei," sapanya pelan tanpa suara. "Ayo, sapa dulu, Bi," titah Eyang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab semuanya serentak. "Apa sih senyum-senyum?" Reza yang melihat kejadian itu langsung menarik kepala Melisa ke dalam dadanya. "Mas Reza apa-apaan sih?" dengus Melisa kesal. "Diam gak?" ujar Reza. Namun matanya langsung menatap tajam ke arah pria yang masih berdiri di sisi Eyang. "Kalian kenal?" tanya Mama bingung. "Alhamdulillah kenal, Nyonya," kata Abi, si pemuda yang tinggal dengan Eyang. "Kok bisa?" tanya Papa. "Mas Reza, awas sih, aku engap." "Enggak, kamu gak boleh diliatin gitu," sungut Reza. Dia semakin emosi saat Abi mengulum senyumnya. "Za, kasihan itu Melisa. Kamu kenapa sih?" Mama memukul lengan anaknya yang tiba-tiba memeluk Melisa dengan erat. "Tahu nih, suka gak jelas gini deh." Melisa terus meronta ingin dilepaskan. "Eyang, aku mau ke kamar," kata Reza yang langsung berdiri. "Iya, istirahatlah. Kamarmu masih yang dulu," kata Eyang. "Ayo cepetan," ajaknya pada sang istri. "Aku gak bisa lihat jalan kalau muka aku ada di ketiak Mas Reza gini." Ojek Melisa semakin kesal. Ingin rasanya dia menggigit bahu suaminya. "Wah," seru Papa sambil bertepuk tangan saat Reza justru menggendong Melisa ala Brida style ke arah kamar di lantai 2. "Anakmu kenapa, Pak?" tanya Mama bingung. "Kesurupan kali, Mah?" gegah Papa. Abi hanya tersenyum dan menunduk sopan saat pasangan suami istri itu melewatinya. "Saya permisi ke belakang," pamit Abi pada ketiga orang yang masih duduk melepas lelah di ruang tamu. "Ayo, siapa tadi?" tanya Reza saat membaringkan tubuh Melisa di atas ranjang. "Yang mana?" Melisa malah balik bertanya. "Abi, kamu kenal dia?" Melisa hanya mengangguk. Binar bahagia jelas di kedua matanya membuat Reza mendecik kesal. "Dia siapa? Kenal di mana? Kenapa bisa kenal? Kapan kenalannya? Gimana bisa kenal?" Reza sungguh dibuat frustasi dengan kejadian ini. "Banyak banget sih nanyanya. Satu-satu dong sayang," kekeh Melisa. Dia merasa gemas dengan raut panik suaminya. "Abi, aku kenal dia udah lama banget," jawab Melisa dengan tenang. "Iya, kenal di mana sayangku, cintaku, istriku, Hamairahku?" "Di panti asuhan. Tapi 3 tahun lalu Abi gak ada kabar." Kini raut wajah sedih jelas terlihat. "Jadi dia juga anak panti?" tanya Reza. Melisa mengangguk. "Iya, kami besar bersama di sana. Tapi Abi memilih keluar dan sampai detik ini gak pulang," kata Melisa. Reza membuang napas kasar. Dia mengacak rambutnya sendiri. "Kenapa sih?" tanya Melisa. "Aku gak suka cara dia lihat kamu tadi." "Kami hanya terkejut, Mas." Melisa mencoba menenangkan suaminya. "Jangan keluar, tetap di sini, oke?" kata Reza. "Loh, kok gitu?" protes Melisa tidak terima. "Ya udah, kita pulang." Melisa langsung memukul suaminya dengan bantal berkali-kali sampai Reza terus menjerit meminta ampun. "Ih, kamu kasar sih, Ra. Aku mau keluar, jauh-jauh datang ke sini, masa harus diem di kamar lagi?" dengus Melisa kesal. Reza yang tahu istrinya akan turun dari ranjang dengan cepat berlari ke arah pintu, menguncinya lalu melempar kunci tersebut ke sembarang arah. "Kita nggak bisa keluar," kata Reza dengan senyum menyeringai. Dia kini kembali mendekat sambil membuka kaos yang dia kenakan. Kelakuannya saat ini membuat Melisa menahan salpanya kuat-kuat. "Buka," ditanya saat sudah berdiri di sisi tempat tidur. "Apa yang dibuka?" tanya Melisa panik. "Lama kamu bisa gak sih kalau aku menyuruh buka jangan suka nanya-nanya?" ujar Reza dengan tangan sibuk membuka seluruh pakaian istrinya. "Dia harus tahu, kamu cuma milikku, Ra." "Mas, udah," rengek Melisa yang kini berada di bawah kungkungan suaminya. "Diem, belum banyak," jawabnya. "Jangan di situ terus, nanti aku malu." Reza terus saja
menghukum istrinya dengan memberikannya jejak petualang yang sangat banyak sampai ia pun terkekeh sendiri saat bangun dari atas tubuh polos Melissa dan melihat hasil karyanya. Udah, wih keren Rah, ucap Reza dengan bangganya. Melissa memalingkan wajahnya mencari apapun yang bisa menutupi tubuh yang tanpa sehelai benang pun itu. Jahat kamu, dengus Melissa kesal, lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sedangkan Reza justru tidur terlelap. Kunci mana ya? Gumamnya terus sambil mencari benda kecil yang dilempar suaminya entah kemana. Perut besarnya membuat dia semakin sulit mencari, hanya bisa mengandalkan kedua matanya. Mas, bangun dong, udah petang, kamu gak mandi? Melissa terus menggunjang bahu Reza yang masih tertidur memeluk guling. Mas Reza cepetan, aku lapar mau keluar. Kata lapar yang keluar dari mulut istrinya ternyata membuat Reza mengerjap. Dia bangun, meski dengan kepala yang sedikit pusing. Lapar, tanyanya sambil mengusap perut buncit Melissa. Iya, ayo cepetan, Mas Reza mandi, rengeknya dengan memasang wajah imut. Iya, aku mandi dulu ya sayang. Dengan cepat, dia menyibakkan selimut dan turun dari ranjang. Melissa menutup wajahnya sambil tertawa terbahak-bahak saat suaminya tidak memakai apapun berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Ngetawain apa tadi? Kuda Reza usai mandi. Kini dia memeluk tubuh istrinya dari belakang. Ketawain Mas Reza, lucu, kayak tuyul, kakaknya lagi. Kini wajahnya merah karena malu sendiri. Yakin kayak tuyul? Hidung mancungnya sudah bermain di area leher jenjang sang istri. Udah ah, pakai baju sana. Gak usah gerayangan terus, ini tangan. Melissa menurunkan tangan suaminya dari gundukan daging kenyal yang semakin besar menantang. Aku gemas, bawaannya pengen meras santan terus, gagah Raja. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar di sela desahan keduanya, membuat Reza menarik tangannya dari kerikil kecil di puncak gunung milik istrinya. Siapa sih? Ganggu orang enak aja. Tok tok tok. Siapa? Tanya Reza saat ketukan pintu kembali terdengar. Saya, Den. Kalian diminta turun ke bawah, kata Abi di balik pintu. Ceklek. Kok nggak bisa dibuka, Rah? Kata Reza sambil terus memegang-pegang pintunya. Kan tadi dibuang, saut Melissa mulai kesal. Emang iya? Reza mengernyitkan dahinya. Makanya jangan suka iseng, ini tangan. Melissa memukul suaminya kesal. Di mana ya? Ntar aku cari dulu. Pokoknya cari, aku mau keluar. Melissa yang kesal duduk di tepi ranjang hanya memperhatikan suaminya yang sibuk mencari kunci kesana kemari. Tok tok tok. Buset, sabar napa? Gue lagi nyari kunci woi. Reza berteriak kesal karena belum menemukan apa yang dia cari. Namun pintu kembali diketuk. Pintunya kenapa, Zah? Tanya Mama di balik pintu. Ma, kita gak kunci di dalam, saut Melissa. Ya Tuhan, tunggu Mama bilang Eyang dulu. Melissa yang takut kini matanya sudah berkaca-kaca dan Reza yang tahu itu langsung menghampirinya. Lapar banget ya, ucapnya merasa bersalah. Aku mau keluar, aku mau tomat yang di samping rumah Eyang. Emang ada? Tanya Reza bingung. Ada, merah-merah banget, aku mau mas, rengeknya dengan lelehan air mata. Iya, nanti aku ambilin, sabar ya sayang. Reza mencium seluruh wajah istrinya, ceklek. Pintu terbuka lebar, ada Abi yang berdiri paling depan karena dia yang membuka pintu. Mas, apa sih? Melissa gelagapan saat tubuhnya ditutupi selimut oleh Reza. Diem, ada orang-orangan sawah. Reza kembali menutup pintu kamarnya, tidak mengizinkan siapapun masuk, termasuk Mama juga Eyang jika Abi masih di sana. Kamu diam di sini, aku ambil makanan dulu ke bawah. Aku ikut mas, rengek si Bumil sambil memegang lengan suaminya yang hendak bangun. Jangan sering-sering naik turun tangga, nanti kamu capek sayang, jawabnya dengan senyuman lalu mencium pipi Melissa sekilas. Alasan, aku dari rumah bebas naik turun, dengus Melissa kesal, lalu menepiskan tangan Reza. Di rumah aman, Ra. Emang di sini kenapa? Melissa malah meringsek mendekati Reza. Di sini serem, suka ada Om Ocong, bisiknya pelan, namun mampu membuat Melissa menggeridikan bahunya. Diam-diam ya, jangan keluar.
Titahnya lalu mengambil selimut untuk menutupi bagian kaki sampai pinggang istrinya. Melisa hanya menganggukkan kepalanya dengan sorot mata ketakutan. "Mana Melisa? Nggak turun buat makan malam?" tanya Mama saat Reza sudah sampai di dapur. "Enggak mah, makan di kamar aja," jawab Reza yang sudah menarik satu kursi dan duduk. "Eyang siapkan dulu makanannya," kata Eyang, yang langsung mengambil nampan dan piring, memisahkan sayur dan lauk untuk tuan mudanya makan. "Makasih ya Eyang," kata Reza, sambil mengunyah kerupuk kulit di mulutnya. Matanya terus menatap sosok pria di sisi Amira yang duduk dengan senyum manisnya. Lesung pipi si sebelah kanannya membuat wanita manapun terpesona kepadanya. "Ganteng sih." Enggak gantengan gue." Cek. "Ija, kok ngelamun?" Tiba-tiba suara papa mengagetkan Reza yang sedang memperhatikan Abi. "Enggak, aku enggak ngelamun. Ini ada 2 porsi untuk kalian," kata Eyang sambil memberikan nampan yang sudah lengkap terisi di atasnya. "Loh, mana Melisa?" tanya papa bingung. "Di kamar, mau makan di sana aja, Pak," sahut Reza sambil berdiri. "Oh, inget ya, di sini kita liburan, biarkan istrimu menikmatinya." "Iya, Pak," jawabnya, lalu pergi meninggalkan ruang makan menuju kamar di lantai 2. "Mas, aku mau tomat," pinta Melisa saat suaminya baru saja membuka pintu. "Makan dulu, nanti aku ambil tomatnya." Kini keduanya sudah duduk berhadapan dengan nampan di atas pangkuan Reza karena dia yang akan menyuapi. "Harus habis, nanti minum obat sama vitaminnya." "Aku mau tomat," rengeknya lagi sambil terus mengunyah suapan terakhir. "Iya, tunggu di sini, aku ambil ya." "Ikut, aku mau ikut, Mas." "Udah malam, gak baik kan kamu lagi hamil ke kebun," kata Reza memberi pengertian. "Aku cuma lihat, gak ikut ambil tomatnya, yang ambil Mas Reza aja." Melisa kembali memasang wajah imutnya seperti marmut dengan sorot mata memohon. Reza menghela napas kasar. Dia tatap wajah istrinya yang kini semakin bulat, sedang tersenyum kepadanya. "Ya udah, liatin aja ya. Gak boleh masuk, udah malam juga. Di luar dingin, banyak nyamuk," kata Reza. Lalu mencium lagi kedua pipi gembil itu sambil mengusap perut buncit istrinya. "Nyamuk, Mas?" Melisa terkekeh kecil. "Nah, iya, nyamuk, haha," jawab Reza dengan gelak tawanya. Melisa langsung menurunkan kakinya dibantu Reza. Meski belum genap 7 bulan usia kandungannya, namun perutnya sudah sangat besar. "Pakai ini," titah Reza. Melisa hanya melongo dan terdiam. "Yuk," ajaknya kemudian. Dengan tangan bergandengan mereka pun menuruni tangga dengan sangat hati-hati. "Kok lewat sini?" tanya Melisa bingung. "Iya, biar langsung ke kebun tomatnya, gak usah muter-muter," sahut Reza yang berjalan lebih dulu. Melisa hanya mengekor dari belakang dengan tangan masih digenggam suaminya. "Hati-hati ya, Ra." "Iya, Mas," sahutnya dengan pelan, karena matanya fokus dengan jalan yang dia pijak. "Kamu tunggu di sini, aku ambil tomatnya dulu," pesan Reza. "Iya, jangan lama-lama ya." "Mau berapa tomatnya?" tanya Reza. "Aku mau 7, jawabnya dengan mata berbinar. "Siap sayang." Reza lalu meninggalkan istrinya yang berdiri di tepi pembatas yang terbuat dari bambu. Dengan hati-hati dia melangkah menyusuri kebun tomat dan cabai tepat di sisi rumah Eyang. Memetik beberapa buah tomat segar berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reza kembali menghitung buah tomat tangannya, lalu tersenyum. Baru 2 langkah ia berjalan, terdengar suara keras yang entah siapa dan di mana. "Maling!" Terdengar suara beberapa orang berteriak dari luar pagar rumah Eyang. Reza yang masih berada di dalam kebun itu pun kebingungan, hanya menoleh ke kanan dan ke kiri mengamati situasi. Suasana heboh juga terjadi di kediaman rumah, tepatnya di ruang makan. Semua orang hanya saling pandang, menajamkan pendengaran mereka. Riuh teriakan di luar akhirnya membuat semua yang sedang menikmati makan malam harus berhambur keluar rumah. "Ada apa?" tanya Eyang pada Abi yang bergegas keluar. "Belum tahu, Eyang. Aku mau cek dulu."
Mama, Papa, dan Eyang berdiri di teras rumah, sedangkan Amira dan Bella duduk ketakutan di sofa ruang tamu. "Ada apa ini?" teriak Abi pada orang-orang di dalam kebun tomat. "Ada maling, ini malingnya," kata salah satu orangnya. Abi semakin mendekat. Dia mengernyitkan dahinya saat melihat sosok pria yang sedang dipegangi leher dan tangannya. "Woi, lo malah lihat-lihat, bukannya tolongin gue," sentak Reza kesal. "Den Reza," gumam Abi. "Pak, maaf, ini bukan maling, ini tamu saya dan Eyang dari kota," ucap Abi menjelaskan kesalahpahaman pada para penduduk. "Yang benar," kata mereka seakan tidak percaya karena belum melepaskan pegangannya. "Udah gue bilang, gue bukan maling. Gila lo pada, gue ngambil tomat dikira maling," oceh Reza masih marah. "Dan Reza udah bilang sama Eyang kalau mau ambil tomat?" tanya Abi polos. Sialan lo ya. Wah, berarti benar kamu maling. Woi, gue bisa beli seluruh tomat yang ada di dunia, ngapain juga gue maling di sini? Reza menggeram semakin kesal. "Reza," teriak Papa. "Pa, tolongin aku dong. Lepaskan, dia anak saya," kata Papa. Orang-orang yang sedang memegangi Reza akhirnya melepaskan pegangan mereka. Reza langsung berlari ke arah papanya. "Ada apa, Kang?" tanya Eyang pada para tetangga yang dia kenal. "Ini tamu Eyang." "Apa ini tamu Eyang?" tanya salah satunya. "Iya, ini tamu saya dari kota," jawab Eyang. "Kamu ngapain malam-malam di sini?" tanya Mama. "Melisa pengen tomat, Mah," kata Reza. "Lalu di mana Melisanya?" Semua orang mengedarkan pandangannya mencari sosok ibu hamil yang tiba-tiba menghilang. "Mah, istriku mana?" Reza yang kaget hanya diam, otaknya seakan berhenti bekerja. "Mana kami tahu, bukannya dia bersamamu," kata Papa dengan nada paniknya. "Tadi aku suruh diam di sini, Ma." Reza menunjuk pagar bambu, tempat di mana terakhir kalinya dia meninggalkan Melisa. "Lalu sekarang mana? Melisa nggak ada," kata Mama mulai histeris. "Ya Tuhan, kamu di mana, Rah?" gumam Reza. "Ayo cari." Abi langsung berlari ke segala arah, disusul Reza di belakangnya. Para tetangga yang menuduh Reza pun ikut mencari bersama Abi, Reza, dan Papa. Sedangkan Mama dibawa masuk oleh Eyang karena hampir tidak sadarkan diri. "Kamu di mana, sayang?" "Meong." Suara seekor anak kucing mengalihkan pikiran Eyang dan Mama yang saling berpelukan. "Mel," teriak Mama langsung bangun dari duduknya. "Kamu dari mana, sayang?" tanya Mama setelah mengurai pelukannya. "Maaf, Ma, aku habis ngejar kucing, kasihan kakinya pincang," kata Melisa sambil mengelus anak kucing di dalam dekapannya. "Semua orang mencarimu, Nak." "Iyakah? Mas Reza tadi lagi ambil tomat." "Iya, tapi sekarang mereka sedang mencarimu karena kamu menghilang," ucap Eyang. "Eyang akan suruh orang untuk memberitahukan kamu sudah kembali." Melisa dan Mama hanya mengangguk. Setelah itu Eyang keluar rumah. Mama mengajak menantunya itu untuk duduk, lalu memberinya segelas teh hangat karena Melisa terlihat sedikit menggigil. "Terima kasih, Ma," ucap Melisa setelah meneguk setengah gelas teh hangat tersebut. "Sama-sama, sayang." "Ra," teriak Reza saat membuka pintu. "Mas Reza," jawab Melisa sambil menoleh lalu berdiri. Reza yang sudah sangat khawatir dan panik kini bisa bernapas lega saat melihat istrinya dalam keadaan baik. Dia langsung berhambur memeluk Melisa dengan erat. "Kamu dari mana, sayang? Jangan buat aku takut kehilanganmu," bisik Reza lirih. "Maaf, Mas." "Ra, ini apa yang unyek-unyekan di perutmu?" tanya Reza dengan tubuh masih saling memeluk. "Anak kucing, Mas," jawab Melisa. "Dari mana?" bisiknya lagi sambil terus merasakan sesuatu di area perutnya. "Nemu di jalan." Kuprak. Prang, prak.
Semua orang menatap benda-benda yang jatuh dan pecah karena ulah sang tuan muda. Seluruhnya berserakan kemana-mana di lantai. Mulai, gumam mama yang menatap punggung anak sulungnya menaiki tangga. Melisa yang bingung mencari jawaban dari sorot mata semua anggota keluarga. Pergilah temani suamimu, titah papa yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Melisa. Ceklek. Dia membuka pintu pelan, mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruang kamar. Namun tatapan matanya langsung berhenti tepat di ranjang di mana ada gundukan besar di atas. Mas, panggil Melisa. Mas Reza kenapa? Tanyanya sambil mencoba menyibakkan selimut. Sayup-sayup terdengar isak tangis lirih membuat Melisa heran dan memaksa membukanya. Mas Reza nangis. Kenapa? Melisa yang panik berusaha membalikan tubuh suaminya. Mas, ayo bilang aku kenapa? Reza hanya menggeleng pelan. Belum ada tanda-tanda dia akan merubah posisinya. Mas Reza nangisin apa? Melisa terus saja bertanya karena rasa penasarannya. Aku kangen Cemong, lirihnya sedih. Cemong? Siapa Cemong? Kini Melisa semakin bingung. Maafin aku, Mong, gumam Reza hampir tidak tersadar. Melisa menghela nafasnya, dia tidak mengerti apa yang dimaksud suaminya. Mas Reza takut kucing? Tanya Melisa lagi. Kini suaranya sangat lembut, sembari mengusap kepala Reza. Lagi-lagi Reza menggeleng. Lalu apa? Mas Reza nggak mau cerita sama aku. Reza langsung membalikkan tubuhnya. Selama 2 menit keduanya saling berpandang. Lalu setelah itu, Reza bangun dan duduk bersandar di dashboard ranjang, meraih tangan istrinya untuk diletakkan di atas pangkuannya. Aku kangen Cemong, lirihnya lagi. Iya, Cemong siapa? Melisa menahan rasa kesalnya. Kucingku, Ra, namanya Cemong, kata Reza sedih. Ada genangan lagi di sudut matanya. Kok aku gak pernah lihat? Iyalah, dia mati saja kamu belum lahir. Apa sih maksudnya? Jiwa penasarannya kini sedang meronta-ronta. Aku dari bayi punya kucing, Eyang yang kasih dan namanya Cemong. Tapi dia udah meninggal. Kucingku kecelakaan di hadapanku saat aku berumur 5 tahun. Reza mulai mengawali ceritanya dengan sangat sedih. Sorot matanya seakan menggambarkan bahwa dia sedang memutar kenangannya. Dia mati di pangkuanku, banyak darah di tubuhnya yang berwarna putih dan hitam. Semuanya salah aku yang mengajaknya bermain di luar rumah. Padahal mama menyuruhku hanya di halaman. Jadi bukan karena takut kucing? Tanya Melisa memperjelas dugaannya tadi. Enggak, aku cuma kasihan dan langsung ingat Cemongku, jawabnya. Melisa tersenyum, lalu memeluk suaminya sambil mengusap kepala Reza yang berada di dekapannya. Mas Reza manis banget sih, Melisa terkekeh kecil. Tomatku mana? Dia langsung mengurai pelukannya. Gak tahu itu tomat di mana kali ya? Kini Reza mendengus kesal. Emangnya Mas Reza gak jadi ambil tomatnya? Tanya si Bumil. Jadi, saut Reza singkat. Lalu mana? Aku mau makan tomatnya. Melisa menelan ludahnya seakan tomat sudah berada di kerongkongannya. Aku gak tahu, Ra. Aku udah petik 7 tomat buat kamu tadi, kata Reza dengan nada menahan emosi. Iya, terus mana? Mas Reza gak bohong kan? Kini keduanya berdebat di atas tempat tidur. Aku lempar entah kemana. Kok dilempar sih? Kata Melisa tidak percaya. Aku diteriakin maling, Ra. Maling? Gumam Melisa. Iya, tadi aku dikira maling tomat sama warga. Aku diciduk di tengah kebun. Ucap Reza menjelaskan kejadian tadi. Wah, sayangnya aku gak lihat. Hahaha. Melisa malah tertawa terbahak-bahak. Kok kamu seneng? Nanti jadi trending topik. Seorang presiden Rahardian Group tertangkap mencuri 7 buah tomat di malam hari. Melisa semakin tertawa sampai ada genangan air di sudut matanya yang dia seka dengan ibu jarinya sendiri.
Aku begini karena siapa? Tanya Reza, ingin menyudutkan istrinya. Karena anakmu, sahut Melisa sambil mengusap perut besarnya. Anak aku disalahin. Sungut Reza kesal, lalu ikut mengusapnya. Kalau minta apa-apa jangan yang aneh-aneh, minta tuh yang gampang-gampang aja, kata Reza berbicara pada calon anaknya. Contohnya? Tanya Melisa. Shopping, jalan-jalan, mobil, rumah, apapun itu yang mudah dicari. Aku tinggal telepon aja. Telepon? Aku mau kue telepon. Telepon? Aku mau kue telepon. Telepon, Ra, bukan telepon, kata Reza sedikit berteriak. Tapi aku mau telepon sekarang. Aku gak punya kenalan bos kue telepon, ucap Reza bingung. Cari Mas Reza, beli, rengek Melisa. Aku cari di mana? Ini udah malam. Pria tampan itu pun dibuat frustasi oleh istrinya. Terserah, pokoknya aku mau makan kue telepon malam ini, ujar Melisa penuh penegasan. Aku ambil tempat lagi ya. Kini Reza mencoba merayu. Enggak, aku udah gak mau tomat, ganti pengen telepon. Melisa masih kekeh dengan keinginan mendadaknya. Reza diam sejenak. Otaknya sedang berpikir, di mana dia harus mencari kue tersebut setelah dia melirik jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Pokoknya kalau malam ini gak dapat kue teleponnya, aku akan larang Mas Reza buat celup-celup. Reza menelan salipannya kuat-kuat saat ultimatum dan ancaman mematikan itu diucapkan Humairahnya.